bersama Ustazah Fatiyah yang sudah bergabung bersama kita. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita agar kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kajian kali ini bertema mengenal Allah lebih dekat. Silakan Ustazah Fatiyah disampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah hari ini saya mendengar suara Mbak Fira ya yang sudah 3 tahun tidak bertemu. Masa Umi? Oh iya ya. Mudah-mudahan lebih. Semua teman-teman yang join dalam kajian hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Apa artinya berfikirkan? Berfikirlah, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah dan jangan pikirkan zatnya Allah. Jadi tafakkaru fi khalqillah, kita perhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Tapi jangan kita pikirkan bagaimana sih bentuk Allah begitu. Mengapa tugas kita hanya satu iman, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita hari ini terkait dengan akidah, bagaimana mengenal Allah secara dalam, bagaimana mengenal Allah secara dekat gitu ya. Agar hati kita tenang, agar bertambahnya keimanan. Jadi kalau kita belum mengenal seseorang, kalau dengan manusia saja ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenali, gitu kan? Jadi kalau pada manusia saja kita butuh kenalan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin caranya akan berbeda, mungkin rasanya akan berbeda, mungkin ada hal-hal yang berbeda terkait bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang bisa mengenal Allah lebih dekat sehingga tetap bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adik-adik ya, karena banyak yang masih unyu-unyu wajahnya, masih kinis-kinis gitu ya. Ketika kita ingin mengenal Allah, maka ada hal yang perlu kita ketahui. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus mengenal Allah? Kita perlu tahu urgensi mengenal Allah. Apa urgensi mengenal Allah? Ada beberapa tema ya. Siapkan buku yang harus dicatat agar nanti tidak bingung. Jadi urgensi mengenal Allah itu, gitu ya. Karena pertama itu akan menjadikan kita memiliki dalil yang kuat, gitu. Kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang non Muslim, gitu ya, kita akan memiliki dalil yang kuat jika kita bisa mengenal Allah. Di urgensi mengenal Allah, kita akan memiliki dalil yang kuat. Yang kedua, akan menjadikan tema kajian gitu ya. Jadi isu kita gitu bahwa Allahu Rabbul Alamin. Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Jadi nggak ada lagi yang menyayangi Allah karena Allah itu merupakan zat satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Tuhan itu 2 atau Tuhan itu 3, oh itu kita batalkan. Mengapa? Karena kita sudah tahu ini penting sekali akidah bahwa isu atau yang mengisi hari-hari kita itu adalah Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga ada buah gitu ya. Jadi urgensi mengenal Allah itu akan berbuah. Apa buah dari mengenal Allah? Buahnya adalah bertambahnya keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau yang pertama adalah memiliki dalil yang kuat gitu ya.
kita memiliki dalil nakli. Apa nakli yang kita dapati di Al-Quran atau hadis, namanya dalil nakli. Jadi kalau dalil nakli itu Al-Quran, hadis. Ada yang kedua, bagaimana dalil yang kita bisa ambil, bukti yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah dalil akli. Akli itu ketika kita melihat ciptaan Allah. Kalau mobil aja supirnya satu, kapal itu nakodanya satu, gitu ya. Bisa dibayangkan kalau nakoda ada dua, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, supir pun demikian, driver gitu ya. Bisa kita bayangkan. Jadi satu kendaraan saja itu harus ada satu pemimpin atau supirnya, apalagi dunia ini. Pernah Abu Hanifah berdiskusi dengan seorang ateis, ya, orang yang tidak mengakui adanya Allah, yang tidak bertuhan. Abu Hanifah coba bertanya, lihat lautan seluas ini. Kita berada di kapalnya. Kapal ini ada berapa nakodanya ya? Begitu. Kata orang ateis satu. Kalau ada dua bagaimana? Gitu ya. Oh bahaya, kata orang ateis ini. Bahaya. Nanti ada yang ingin belok ke kanan, ada yang ingin belok ke kiri. Kalau nggak ada nakodanya bagaimana? Oh, kapal ini tidak akan jalan gitu. Akhirnya apa kata Abu Hanifah? Kalau kapal saja butuh nakoda satu orang yang untuk menyetir, mengatur kapal ini, apalagi dunia ini. Dunia ini pasti ada yang menyetir, ada yang mengontrol, ada yang mengatur, pasti ada. Kapal yang kecil ini saja ada gitu. Berarti dunia itu akan membutuhkan seseorang atau zat yang mengatur gitu ya. Ketika diskusi itu, maka orang ateis akan diajak berpikir sama Abu Hanifah. Sampai akhirnya masuk Islam. Coba perhatikan langit yang tanpa tiang, perhatikan lautan yang tanpa tepi. Kalau nggak ada yang ngatur, mungkin air akan tumpah gitu. Sebagaimana kita melihat orang memegang air. Apa kata Abu Hanifah? Coba genggam air. Pegang air 1 gelas dan usahakan gelas ini jangan ada yang tumpah. Pegang gitu. Kata orang ini, sampai berapa lama saya nggak mampu gitu. Sampai berapa lama saya memegang gelas ini, saya nggak mampu. Apa kata Abu Hanifah? Kalau Anda memegang gelas saja, beberapa jam Anda lelah. Bagaimana yang mengatur bumi ini? Begitu. Jadi berarti ada yang menggenggam, berarti ada yang memiliki, ada yang yang menguasai bumi ini. Gitu. Siapa lagi kalau bukan Allah yang menciptakan? Maka ada kalimat la sinatu wala naum, gitu ya, yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Kita megang gelas, ngantuk sedikit airnya tumpah. Mengapa? Karena kita manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam langit dan bumi tanpa ngantuk, tanpa tidur, padahal yang digenggam luasnya luar biasa. Maka ketika kita ingin, mengapa harus mengenal Allah lebih dalam? Tadi manfaatnya agar kita bertambah keimanan, kita bertambah ketakwaan. Ada seorang teman saya, dokter kandungan. Dia bilang apa? Dulu agama saya biasa-biasa saja, Ibu. Saya sholat, saya puasa, sebatas itu saja. Sampai akhirnya dia bilang apa? Saya menjadi dokter kandungan. Ketika saya mempelajari dalam kandungan manusia, ada manusia di dalam manusia. Kemudian dari embrio, proses lagi, dari segumpal sperma menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi makhluk yang Allah ciptakan. Dia bilang, ya Allah Ibu, saya di situ merasakan betapa besarnya Allah. Siapa yang mau menumbuhkan dari segumpal sperma menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, dia bilang. Dan sampai segumpal daging itu menjadi makhluk lain gitu. Kalau bukan Allah yang menjadikan proses ini, kita nggak mampu. Akhirnya apa dia bilang? Setelah saya mempelajari ini, saya benar-benar begitu dekat dengan Allah. Nggak mampu kita, Ibu. Sampai ibu yang hamil, dia bilang, ibu yang hamil itu merasakan kontraksi. Ada yang tidak merasakan kontraksi. Bisa dibayangkan, Bu, dia bilang, kalau ada orang ke toilet, orang pengen pipis, orang pengen BAB gitu ya, BAK mau BAB, itu kalau nggak ada kontraksi, itu pakai suntikan semua hidup kita, ya Allah Ibu, dia bilang. Seorang ibu yang mau melahirkan nggak ada kontraksi aja kita induksi, kita
kita suntik gitu ya, kita sesar gitu. Bayangkan kalau setiap hari kita ke kamar mandi. Saya langsung berpikir bagaimana kalau kita ke kamar mandi, nggak ada kontraksi, nggak ada dorongan ingin ke toilet, nggak ada keinginan untuk BAK atau BAB. Apa kita harus dioperasi setiap hari? Apa kita harus disesar setiap hari untuk ke kamar mandi? Gitu. Betapa yang Allah ciptakan luar biasa. Maka buah dari dalil yang ada ya, baik dalil nakli Al-Quran dan hadis atau dalil nakli akli dari akal pikiran kita atau dalil fitri, fitrah kita apa kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dia memiliki potensi tauhid, fitrahnya dia menyembah Allah, fitrahnya dia mengenal Allah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka kita bisa perhatikan dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa lewat nakli, ayat Al-Qur'an dan hadis, bisa akli, akal pikiran, dan bisa fitri. Fitri itu fitrah kita untuk mencari sosok gitu ya, mencari zat yang menciptakan gitu. Seperti Nabi Ibrahim misalnya contohnya, ainallah, di mana Allah gitu. Mencari siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan rezeki dan begitu seterusnya. Kemudian ketika kita merasakan gitu ya adanya ketakwaan, keimanan gitu. Maka hasil atau buah dari dalil-dalil yang ada, maka kita akan merasakan beberapa perasaan. Yang pertama adalah bebas. Oh, ada Allah toh gitu. Oh, kita nggak terikat dengan apapun, kita nggak perlu melakukan apapun, toh ada Allah. Kita merasa bebas gitu ya, kita merasa tenang. Kemudian yang kedua, itminan. Itminan itu ada kenyamanan. Itminan itu ada ketenangan. Jadi kalau misalnya begini, mohon maaf sekali, kita terkadang galau, terkadang kita merasa takdir saya tahun depan bagaimana, pasangan saya siapa, apakah nanti Allah akan memberikan keturunan, atau ada hal-hal yang terkait dengan rezeki gitu ya. Padahal kita tahu bahwa rezeki Allah itu ada yang sudah dijamin. Ini sekedar wacana saja. Ketika kita belum mengenal Allah, rasa ragu ada, rasa gundah, rasa galau. Tetapi ketika kita mengenal Allah lebih dekat, bahwa Allah itu maha menjamin gitu ya, terkait dengan rezeki. Mengapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi tidaklah makhluk melata di bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya. Jadi rezeki yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Syekh Ali Jabir pernah cerita ketika ada seorang pria sakit ya, sudah tidak sadarkan diri, koma gitu ya, berbulan-bulan. Tiba-tiba dia bangun gitu, tiba-tiba dia sadar, minta dibelikan nasi padang. Keluarganya kaget, dia sadar gitu. Oh dia siuman, oh dia gitu ya. Akhirnya tiba-tiba nasi padang, kita belikan nasi padang. Diberikan sama keluarganya, kemudian dia makan, kemudian setelah selesai makan, dia pamit, minta maaf gitu ya, kemudian dia meninggal. Keluarganya bingung gitu. Kok dia sadar hanya untuk makan nasi padang gitu. Mengapa? Karena rezeki yang sudah dijamin dari Allah, jatahnya dia itu belum dinikmati gitu. Jadi rezeki dengan ajal itu berdekatan. Kalau masih ada rezeki, dia hidup. Kalau rezekinya habis, dia meninggal gitu. Artinya rezekinya dia masih ada, makanya dibangunkan sama Allah untuk menikmati nasi padang. Setelah rezekinya selesai, ya sudah gitu. Ajalnya sampai gitu ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan, rezeki sudah dijamin, iya, itu rezeki yang pertama. Rezeki yang pertama sudah dijamin. Ada rezeki yang kedua. Rezeki yang kedua adalah yang didapat karena hasil kerja keras kita.
Kita kerja keras, kita menjemput rezeki, entah berbisnis, entah mengajar, entah ke kantor gitu, kita menjemput rezeki. Dari usaha kita, Allah mengirimkan rezeki. Dan sebaik-baik rezeki adalah yang dihasilkan dari keringatnya dia sendiri. Maka dia mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia kejar, apa yang dia jemput. Itu rezeki nomor 2. Ada rezeki yang ketiga, yaitu rezeki yang didapat karena kedekatan dia kepada Allah. Contohnya misalnya dia sholat duha 2 rakaat, dia membaca surat Al-Waqiah, dia bersedekah. Ketika dia melakukan itu semua, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cinta Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Allah akan mengantar rezekinya dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan bahkan mungkin kita akan dibuat tercengang gitu ya. Mengapa? Karena kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Jika kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka Allah akan menghandle semua urusan kita. Maka orang yang kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan ketenangan. Ada ketenangan dalam dirinya. Insya Allah apa yang kita jemput akan Allah berikan. Insya Allah apa yang kita usahakan akan diberikan. Insya Allah apa yang kita korbankan atau apa yang kita persembahkan untuk Allah walaupun belum sempurna akan mendatangkan kebaikan. Maka ada ketenangan di sana. Apa yang ketiga? Al-barokat, keberkahan. Jadi dengan bertambahnya iman dan takwa, gitu ya, dengan bertambahnya iman dan takwa, maka pertama kita mendapatkan kebebasan, gitu ya, merdeka, nggak terikat dengan apapun. Yang kedua kita mendapatkan ketenangan. Yang ketiga kita mendapatkan keberkahan. Apa berkah? Berkah itu sesuatu yang kalau kita genggam itu dia mengajak kita untuk dekat kepada Allah, itu berkah. Apa saja yang kita genggam, apa saja, entah itu rezeki, entah itu ilmu, entah itu anak-anak, jabatan, apapun gitu ya. Itu keberkahan itu mengontrol kita, mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, adik-adik semuanya untuk saling mengingatkan ketika berdoa jangan tinggalkan kalimat berkah. Jadi kalau misalnya ya Allah berikanlah hamba rezeki, ya Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Ada kalimat mubarakah. Allahumma rizqna rizqan halalan, yang halal, tayyiba yang bagus, mubarakah yang berkah, wasi'ah yang luas yang datang dari semua penjuru. Ada kalimat berkah. Anak pun sama. Ya Allah jadikanlah anak-anak hamba anak yang soleh, penyejuk hati, taat kepada Allah, dan berkah. Berkah. Apa berkah? Anak-anak ini mengantar kita untuk dekat Allah Subhanahu wa taala. Jabatan pun sama. Kita jika dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan jabatan itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, ilmu, semuanya. Kita berharap apa yang kita genggam ini berkah. Maka kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita memiliki iman dan ketakwaan, buah yang ketiga adalah keberkahan. Apa yang keempat? Yang keempat adalah al-hayatut thayyibah, kehidupan yang indah. Doa kita setiap hari, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mengapa ada doa ini? Pada saat di masa Rasulullah, kronologisnya turun ayat ini, ada seorang pria berdoa hanya untuk dunia saja. Jadi doanya untuk dunia. Sampai Allah mengajarkan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar mengajarkan kepada para sahabat saat berdoa itu jangan hanya meminta dunia atau jangan minta akhirat saja, tetapi mintalah kedua-duanya. Maka Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada kehidupan yang indah, tidak tajir melintir tetapi cukup.
tidak terlalu wah gitu ya. Rumah kita pun elit, mungkin ya ekonomi sulit kadang-kadang. Jadi kita tinggal di rumah elit yang ekonomi sulit, kemudian kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ada kebahagiaan, ada keberkahan, ada ketenangan gitu ya. Maka kehidupan kita kehidupan yang bagus. Mengapa? Karena waktu yang kita gunakan itu tidak sia-sia. Maka itu al-hayatu thayyibah. Jadi hidup yang mulia, yang indah. Kemudian apa yang selanjutnya? Al-jannah, surga. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita benar-benar mencari Allah gitu ya, maka buahnya adalah ketakwaan, kemudian keimanan gitu ya. Nah, dari keimanan dan ketakwaan itu menghasilkan apa? Jannah, surga. Surga, surga, surga. Boleh nggak sih kita ibadah ngejar surga? Oh, sangat boleh. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada kalimat jannah. Bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka boleh kita beribadah untuk mengejar surga. Boleh kita mengejar ibadah, melakukan ibadah karena mengejar pahala, boleh. Adik-adik masih ingat ya, Imam An-Nawawi berkata model ibadah kita ada 3. Yang pertama, seperti seorang hamba sahaya yang takut sekali dengan majikannya. Maka ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu meninggalkannya. Kenapa? Takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menyelamatkan dia dari api neraka. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Tetapi mereka yang tidak takut kepada Allah, di Al-Qur'an diulang-ulang, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau misalnya kita takut kepada Allah, kemudian menahan hawa nafsu kita, maka surga tempatnya. Sebaliknya, kalau mereka melampaui batas gitu ya, kemudian mengikuti hawa nafsu, maka neraka tempatnya. Jadi kalau kita levelnya di kelas takut, nggak apa-apa. Kita sudah di level 1. Terus kalau mau meningkatkan gimana? Tingkatkan dengan mengejar pahala, mengejar surga. Maka level kita sudah di kelas 2 gitu ya. Dan biasanya kelas 2 ini paling banyak itu di bulan Ramadan. Kalau para sahabat mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kita 2 bulan sebelumnya, itu pun tidak semuanya. Mayoritas mereka mempersiapkan Ramadan 1 bulan sebelumnya, itu udah keren. Mengapa ada tidak mempersiapkan sama sekali? Ya? Maka saat kita merasa bahwa ibadah kita nih ngejar pahala, kayaknya ibadah kita pamrih sama Allah Subhanahu wa taala, boleh. Selama pengharapan itu ditujukan untuk Allah, maka silahkan gitu ya. Di dalam Al-Qur'an diulang-ulang ya. Untuk surga, untuk pahala, di antaranya di surat Al-Lail. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasruhu lil yusra. Maka barang siapa yang suka sedekah, kemudian wattaqa dan bertakwa, kemudian membenarkan adanya pahala dan membenarkan adanya surga, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah. Tetapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, pelit. Wa amma man bakhila wastaghna dan merasa cukup, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan, enggak percaya adanya pahala, enggak percaya adanya surga, maka apa kata Allah? Dia akan dipermudah menuju ke neraka. Nauzubillah. Jadi kalau kita punya hamasa, punya semangat untuk menggapai surga, boleh. Itu kita sudah naik ke kelas 2. Yang paling bagus yang mana? Tentunya kelas 3. Kita mengharapkan amal itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu level paling tinggi. Di dalam beribadah pun ya, buah dari ketakwaan, buah dari keimanan, mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho,
maka Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Kalau Allah udah sayang, Allah akan memberikan apa saja gitu ya, termasuk surga. Jadi Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosa masa lalu. Tetapi mengapa ibadahnya seperti itu? Beliau sudah di level kelas 3. Beliau malu, justru karena sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosa masa lalu, beliau malu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, berkah kau sudah diampuni dosa-dosamu. Kenapa kau ibadahmu sampai seperti ini? Aisyah tidak sanggup mengikuti Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena sudah diampuni dosaku, justru karena sudah dijamin surga untukku, maka aku malu jika ibadahku standar-standar saja. Dan itu yang kita cari gitu ya. Kita ingin sekali beribadah kepada Allah sebagai bentuk pencarian, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi urgensi mengenal Allah gitu ya. Yang pertama adalah memperkuat dalil, kemudian untuk mengisi tema kajian atau mengisi isu-isu yang ada bahwa Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga adalah buahnya menambahkan keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah berbuah keimanan dan ketakwaan, maka hasilnya yang pertama adalah merdeka, dia bebas, tidak terkukung hawa nafsu, tidak terikat dengan syahwat gitu ya. Dia benar-benar merdeka. Yang kedua apa? Ketenangan jiwa. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman. Kenapa? Ada Allah gitu ya. Dia nggak pernah merasa sendiri. Mengapa? Karena dia yakin in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap yang berjiwa itu pasti ada yang mendampinginya, pasti ada yang menjaganya. Maka dia yakin itu, ketenangan dia akan dapatkan. Yang ketiga adalah keberkahan. Usia, rizki, jabatan, ilmu, anak-anak, semua yang dia genggam ada keberkahan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah al-hayatu thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia gitu ya. Dan yang keenam, kelima al-jannah, surga. Baru yang terakhir mardhatillah, redho dari Allah, redhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita terkadang enggan mengenal Allah lebih dalam? Mengapa kita begitu malas gitu ya untuk dekat kepada Allah, untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang membuat kita enggan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyakit yang membuat kita tidak semangat gitu ya. Lesu, lemas gitu ya. Kalau lari ke Allah itu lemah sekali. Allah itu luar biasa. Coba kalau kita mengenal Allah. Allah itu baik banget. Sabar banget gitu ya. Saking sabarnya hambanya berbuat dosa kan nggak langsung diazab sama Allah. Allah itu manggil-manggil kita, hambaku, kalau kamu punya dosa datang kepadaku, mohon ampun. Kamu pernah ninggalin sholat, kamu pernah ninggalin puasa, kamu pernah tidak menutup aurat, lari kepadaku, minta tolong kepadaku. Kamu pernah syirik, apapun dosa yang kamu lakukan, lari kepadaku, kata Allah. Lari kepadaku. Sebesar apapun dosamu, aku akan mengampuninya. Gitu ya. Dalam hadis qudsi dikatakan apa? Seandainya hambaku datang membawa dosa seluas lautan, aku akan datang membawa ampunan seluas lautan gitu. Dan jika ada hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi bukit, Allah pun akan membawa ampunan setinggi bukit itu pula. Bahkan jika ada hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, apa kata Allah? Aku pun akan membawa ampunan seluas langit dan bumi. Tetapi kenyataannya mereka yang dipanggil sama Allah nggak datang. Ayo datang, mereka nggak taubat, mereka nggak mohon ampun, mereka tidak merayu Allah gitu ya. Sampai akhirnya apa? Allah masih sayang sama kita. Karena kita belum mohon ampun, sementara dosa sudah begitu banyak, maka Allah menggugurkannya. Allah menghapus dosa-dosa kita dengan caranya Allah. Bagaimana caranya Allah? Allah menggugurkannya dengan penyakit, dengan kehidupan yang sulit, dengan utang yang melilit, dengan ekonomi yang terjepit. Semua Allah berikan ke kita. Bagaimana? Kenapa Allah kirimkan itu? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Allah tidak ingin kita di hari kiamat mengemban dosa terlalu banyak,
menyimpan dosa terlalu besar. Lemak dosa kita sudah terlalu banyak. Makanya kita tertatih-tatih jatuh bangun kalau ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar jatuh bangun untuk merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah berusaha memaksakan diri kita untuk dekat kepada Allah, tetapi lemah lagi, tak berdaya lagi gitu ya. Maka ada beberapa yang Allah gugurkan dosa kita dengan caranya Allah. Mengapa? Karena Allah ingin agar kita tidak terlalu lama di neraka. Jadi Allah gugurkan sebagaimana pohon, ada daun-daun yang kuning digerakkan, maka daun yang itu berguguran berjatuhan. Seperti itulah dosa-dosa kita yang Allah ampuni, Allah gugurkan dosa tersebut dengan ujian-ujian yang kita hadapi saat itu. Apa sebenarnya penyakit yang membuat kita enggan merapat pada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah al-fisqu, fasik. Apa sih fasik? Senang banget sama dosa. Ulaika humul fasiqun gitu ya. Orang yang senang banget sama dosa. Itu yang menghalangi dia gitu ya. Menghalangi dia untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Jadi yang menyebabkan dia terhalang untuk merapat pada Allah itu ada dua penyakitnya. Penyakit syahwat, penyakit syubhat. Syahwat itu hawa nafsu. Syubhat itu samar-samar. Jadi penghalang mengenal Allah itu dua penyakit ya. Penghalang mengenal Allah ada dua penyakit. Yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Nah, penyakit syahwat itu yang pertama adalah fasik. Fasik pendosa, senang banget sama dosa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sombong. Orang yang sombong terhalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah zalim. Kalau kita berbuat kezaliman, zalim mengambil hak orang lain, zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik itu zalim dari sisi nyawa, dari sisi harta ataupun kehormatan. Jadi zalim itu bisa kepada Allah, bisa kepada sesama. Kalau zalim kepada Allah itu syirik dan melakukan dosa besar, itu zalim kepada Allah. Bagaimana zalim kepada hamba? Zalim kepada hamba itu kemungkinan tiga. Zalim terhadap nyawanya, zalim terhadap hartanya, atau zalim terhadap kehormatannya. Kalau dia tidak, kalau dia membunuh orang lain, maka dia zalim terhadap nyawa orang lain. Dan kalau dia bunuh diri, maka dia zalim terhadap nyawanya dia sendiri. Harta pun demikian. Kalau dia merampok, dia korupsi, dia mencuri, dia meminjam tapi tidak dibayar dengan dia tidak membayar, dia zalim terhadap harta orang lain. Namun jika dia tidak menunaikan zakat, sesungguhnya dia zalim kepada hartanya dia sendiri. Lantas bagaimana dengan zalim kepada kehormatan? Kalau dia memperkosa, melakukan pelecehan seksual kepada orang lain, dia telah zalim kepada kehormatan orang lain. Tetapi ketika dia berzina atau LGBT, maka dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Zalim ini yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah. Na'udzubillah. Maka apa kata Rasulullah? Wattaqi da'watal madrum. Takutlah dengan doa orang yang terzalimi, karena nggak ada pembatas antara dia dengan Allah. Maka itu penyakit yang ketiga. Apa penyakit yang keempat? Al-kadhib, dusta, bohong. Sering bohong lagi. Janji-janjinya nggak ditepati, PHP semuanya gitu ya. Maka itu akan menghalangi kita untuk mengenal Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah kasratul ma'asi. Terlalu banyak maksiat. Maksiat itu hobi gitu. Hobi banget sama maksiat. Berbuat maksiat ya, itu penyakit syahwat. Apa penyakit syubhat? Kalau penyakit syahwat ada 5, penyakit syubhat ada 4. Jadi syubhat itu penyakit ragu-ragu. Ragu ya, itu termasuk penyakit. Apa yang pertama? Al-jahlu. Kebodohan. Makanya kita disuruh ngaji, kita disuruh menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam.
Contohnya apa sih penyakit ragu gini? Katanya perempuan kalau nggak pakai contoh nggak ini ya nggak nempel. Ini kalau kita kumpul dengan ibu-ibu, ada yang komentar begini, aduh tadi saya kan di rumah wudhu, udah batal apa belum ya? Gitu dia ragu kan? Temannya nyeletuk, udah kalau ragu wudhu aja gitu kan. Nah, kenapa dia ragu? Karena dia nggak tahu, jahlu al jahlu bodoh gitu ya. Karena dia tidak punya ilmu. Orang yang sudah tahu ilmunya, ketika dia berangkat dari rumah berwudu, kemudian menuju ke kantor, di kantor dia ragu, batal atau tidak, maka jawabannya tidak gitu. Jadi kalau dalam pengadilan ada kalimat praduga tak bersalah, maka sama batal atau tidak batal, dia langsung sholat saja salat zuhur, begitu. Sebaliknya kalau dia bingung, tadi saya di rumah wudu apa tidak juga. Misalnya dia ragu, tadi berangkat ke habis mandi wudu apa enggak ya? Enggak. Berarti kita kalau mau sholat duha ya wudu dulu gitu. Itu yang dimaksud dengan penyakit kedua, yaitu ragu gitu ya, ada keraguan gitu. Kalau penyakit pertama kan syahwat, hawa nafsu. Kalau penyakit kedua ini penyakit keraguan. Ini penyakit yang mampu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah, penghalang kita untuk mengenal Allah gitu. Maka orang yang ragu itu perlu menuntut ilmu gitu ya. Penyebabnya tadi. Jadi penyakit pertama adalah al-jahlu. Yang kemudian yang kedua adalah art-ityab, ragu-ragu. Jadi begini apa begini, syirik itu boleh apa enggak gitu. Ya enggak boleh gitu. Tapi kalau orang yang enggak tahu kan enggak apa-apa kali. Makanya ada istilah beti, beda tipis gitu ya, beda tipis antara ikhlas dengan riya gitu ya. Kalau kita yakin, kalau kita sudah tahu itu nggak boleh, langsung begitu gitu ya. Kemudian al-inhiraf, ada penyimpangan. Misalnya gini, Josan Roy, pernah dengar Josan Roy? Josan Roy itu sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika ditanya sama para pengikutnya, kenapa harus sholat dengan bahasa Indonesia? Alasannya biar lebih khusyuk, biar lebih fokus. Karena kan kalau dengan menggunakan bahasa Arab kan kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa ibu kita kan ngerti gitu kan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, nggak boleh sholat dengan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi keraguan hilang, penyimpangan juga hilang. Mengapa? Karena kita tahu sholat itu harus ada penyatuan arah. Artinya sama dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, penyatuan harokah, gerakan. Harus sama dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang ketiga, penyatuan bahasa. Karena bahasa yang digunakan Rasulullah adalah bahasa Arab, maka kita pun harus mengikuti dengan bahasa Arab begitu. Maka Josan Roy itu penyimpangan. Kok bisa melakukan itu? Ya dia karena menyimpulkan sendiri saja, lebih enak menggunakan bahasa Indonesia biar lebih fokus. Kok bisa dia bisa menyampaikan hal seperti itu? Penyakit tadi, syubhat gitu ya. Karena dia ragu, akhirnya dia menyimpang. Baru yang terakhir adalah al-ghaflah, kelalaian. Jadi nantilah, malas lah. Mbak nggak sholat, males, nantilah belum dapat hidayah. Mbak nggak nutup aurat, Mbak, nanti aja pas pensiun gitu. Meremehkan, melalaikan. Nah, penyakit-penyakit ini, baik yang syubhat, yang ragu, ataupun yang syahwat, karena disebabkan hawa nafsu, gitu ya, maka penyakit-penyakit ini yang menghalangi kita untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah. Maka next insya Allah bulan depan nih kita harus mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu ada 99, saya bagi satu hari 10. Ini satu hari 10 tuh udah banyak banget ya. Karena kalau di Bank Mandiri, Asmaul Husna yang kita pelajari itu satu kali pertemuan itu cuma 5. Satu kali pertemuan hanya 5 Asmaul Husna. Dan itu pun kita hafalkan. Kenapa? Kata Rasulullah begini, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, memahaminya dan mengamalkannya, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Dan kita ingin mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu Mbak Fira yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa ya, jam 1:30 kurang 10 atau kurang 7 menit.
Mungkin ada sisa waktu yang ada, bisa ditanyakan, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Silakan Mbak Fira. Ya, alhamdulillah. Masya Allah banget nih yang disampaikan oleh Ustazah. Sebelum buka tanya jawab, tadi saya internetnya nggak stabil, Umi. Jadi mau nanya, yang syahwat itu yang pertama kan fasik. Yang kedua tuh apa ya, Umi? Sombong. Yang ketiga zolim. Oh, sombong. Iya, tadi mati internetnya. Oke. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, silakan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung silakan, atau chat nanti saya bacakan. Ini ada dari Meisara. Assalamualaikum Umi, bagaimana cara kita untuk teguh kepada iman Islam kita? Contoh, sudah semangat dan berusaha untuk khusyuk dalam beribadah, lalu tiba-tiba ada satu titik kita lalai ataupun malas dalam beribadah. Bagaimana cara bangkit lagi untuk tetap istiqomah dan khusyuk beribadah? Terima kasih Umi. Iya, sama-sama. Sudah saya sebut tadi di awal bahwa kita tuh jatuh bangun gitu ya. Kita jatuh bangun, kita sudah memaksakan pokoknya harus duha, pokoknya harus baca Quran gitu ya. Kita sudah memantapkan, tetapi setan menghantam kita dari kiri, dari kanan, dari depan, belakang, atas, bawah, menghantam sampai kita terjatuh, kita terpapar, dan kita nggak berdaya. Terus apakah kalau kita sudah tepar, udah nggak berdaya, kita diam saja, bangun lagi. Nanti dipukul lagi, kita jatuh lagi. Jatuh, bangun, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus cara istiqomahnya bagaimana? Al-Ma'surat. Itu yang pertama. Zikir pagi petang. Adik-adik pernah tahu nggak? Al-Ma'surat ini gini. Ada yang sugro, ada yang kubro. Zikir pagi petang. Bisa di-download di HP ya. Nanti bisa dilihat di HP. Ada kalimat zikir pagi petang al-maksurat. Ada yang sugro ringan, yang kubro agak panjang. Kalau untuk pemula bagusnya yang sugro dulu. Kadang-kadang kita yang sugro saja masih males-malesan ya, gitu. Jadi maksurat yang sugro itu yang pertama, zikir ya. Kenapa? Biar setan menjauh dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkumpul dengan orang yang soleh. Ini yang ikut pengajian ini wajah-wajah soleha semua ini, walaupun tidak ditampilkan gitu ya, tapi dari namanya indah-indah semua, insya Allah orang-orang istiqomah gitu. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang istiqomah, orang-orang yang soleha, orang-orang baik-baik gitu ya. Kita kumpullah dengan bersama mereka. Mengapa? Kalau kumpul dengan orang baik-baik itu saling mengingatkan, saling bergandengan. Kalau kita lemah dikuatkan, kalau kita jatuh dibangunkan, kalau kita salah diluruskan. Itu pentingnya komunitas soleh atau orang baik-baik. Kemudian yang ketiga, kurangi lemak dosa. Jadi kalau kita pernah diet ya, karena kita pernah diet, udah badan banyak lemaknya, ini kita diet gitu. Biar kita ringan melangkah, ringan ibadah. Sesungguhnya ada lemak dosa yang bikin kita terkadang nggak berdaya gitu. Jadi seperti kita naik ke bukit, kita mendaki gunung, tapi beban di punggung kita banyak banget, tas ransel kita berat banget gitu. Itu ilustrasinya seperti itu. Ya Allah, udah mendaki, bawaan kita, ransel kita di pundak banyak gitu. Sehingga kita tertatih-tatih ingin mendaki. Jadi gimana? Ini yang di pundak nih, ranselnya ditaruh dulu. Lemak-lemak dosa yang nempel di badan kita itu dikurangi dulu. Bakarin lemak dosa gimana sih? Bakar lemak dosa dengan memperbanyak istighfar. Istighfar itu memperlancar rezeki, kemudian memberikan ketenangan, kemudian keturunan, itu banyak ya. Istighfar itu memberikan hati kita bahagia gitu. Kenapa? Kan yang membuat kita suram, galau, rezeki terhimpit, rumah tangga kacau balau, komunikasi sulit, itu karena dosa. Semua karena dosa. Maka lemak-lemak dosanya kita gugurkan, kita diet lah. Diet dari dosa dan maksiat. Wallahu alam, seperti itu jawabannya. Ada lagi Mbak Fira? Ya. Iya. Saya pikir internetnya
Iya, sukaan stabil. Pertanyaan dari Mbak Dewi Masita. Ada titipan pertanyaan. Kalau Mbak, sholat sunnah boleh pakai niat bahasa Indonesia? niat itu yang di dalam hati. Ayah bagian atas yang bukan anak duka istri. Anjana ke di sebulan gak boleh masuk. Ya. Niat itu, saya ingatkan lagi, niat itu yang di dalam hati. Kalau yang kita bilang ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, itu namanya talaffuz, melafazkan. Kalau Imam Syafi'i mengucapkan usolli, hukumnya sunnah. Tapi imam yang lain nggak perlu. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan bid'ah. Gitu. Jadi yang niat yang mana? Yang di dalam hati. Saat kita bilang Allahu Akbar, kita niat Allahu Akbar. Nah, saat Allahu Akbar kita niat apa? Saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Sudah. Itu niat. Jadi memang niat itu menggunakan bahasa Indonesia dan diletakkan di hati, bukan yang terucap begitu. Jadi niat itu semuanya di dalam hati dan menggunakan bahasa ibu, bahasa kita masing-masing. Kalau usolli atau nawaitu itu namanya talafuz, melafazkan niat, begitu. Ya, jadi pakai bahasa Indonesia, memang niat itu pakai bahasa Indonesia. Ada lagi satu lagi. Pertanyaan selanjutnya. Maaf, mungkin di luar tema. Sholat sunnah rawatib yang dijalankan bisa diinfo Umi karena ada yang muakat dan gairu muakat. Yang mana yang dikerjakan? Jazakillah khair sebelumnya. Ini sebetulnya agak panjang ya, tapi saya ringkas saja. Sholat sunnah, ada yang namanya sholat sunnah mutlak, ada yang namanya sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah mutlak itu yang tidak bernama dan tidak berwaktu, namanya sholat sunnah mutlak. Nggak ada namanya, nggak ada waktunya. Misalnya seorang ketakutan atau dia butuh gitu apa ya, itu mutlak. Nah, ada yang muqayyad. Apa muqayyad? Salat sunnah yang ada waktu dan bernama. Waktunya ada, namanya ada. Gitu ya. Nah, jadi ini saya buka biar nanti nggak ketukar. Nih ada yang apa sih muakkad gitu. Nah, ini misalnya ada cabang 2. Ya, ada cabang 2, muqayyad, mutlak. Nah, yang muqayyad bikin cabang lagi 2. Jadi salat sunnah cabangnya 2, muqayyad dan mutlak. Yang muqayyad dibuat lagi cabang 2, yaitu rawatib dan nawafil. Rawatib apa? Rawatib itu sholat yang mendampingi sholat 5 waktu. Yang kita sebut dengan qobliyah ba'diyah, namanya nawafil. Rawatib. Namanya rawatib. Yang mendampingi sholat 5 waktu, namanya rawatib. Sementara yang bukan mendampingi sholat 5 waktu, namanya nawafil. Nah, rawatib, sholat qobliyah ba'diyah, ada yang muakkad dan ada yang tidak muakkad. Kalau saya menggunakan hadis Bukhari, rawatib atau qobliyah ba'diyah itu yang muakkad, saya ikutin Imam Bukhari ya, Sahih hadis Bukhari itu ada 10 rakaat. 10 rakaat apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu di hadis Bukhari. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Walaupun nanti ada berbeda pendapat tuh. Ada yang mengatakan 12, sebelum asar ada yang mengatakan muakkad, begitu. Ada juga yang mengatakan qobliyahnya 4 gitu ya, macam-macam lah. Tapi saya lebih memegang hadis Bukhari. Jadi diusahakan 10 rakaat itu tidak ditinggal. Kenapa Rasulullah melakukannya itu? Sementara yang khilaf ya kita kembalikan kepada mereka gitu ya. Nah, jadi berarti kalau yang 10 muakkad, yang 6 tidak muakkad. Apa saja? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya gitu.
tadi ya sudah saya singgung, ada yang mengatakan sebelum asar itu muakkad gitu. Tapi saya memegang hadis Sahih Bukhari saja. Jadi yang 5 ya, 5 waktu, 10 rakaat yang kita menganggap itu muakkad, selebihnya yang 6 rakaat adalah tidak muakkad. Terus kalau yang nawafil, bagaimana yang nawafil yang muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam ya, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, itu muakkad itu pahalanya lebih besar. Yang muakkad itu pahalanya lebih besar ketimbang yang sunnah biasa. Kemudian sholat gerhana, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat apa yang beliau nggak pernah tinggalin ya, gerhana bulan, gerhana matahari, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gitu ya. Nah, sementara ada yang tidak muakkad seperti duha, gitu. Kenapa? Karena Rasulullah kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak mengerjakan. Yang dikerjakannya kadang-kadang namanya bukan muakkad begitu. Jadi kalau saya berpegang dengan hadis Bukhari yang rawatib yang muakkad 10 rakaat per hari, begitu ya Allah. Ya, Neng. Alhamdulillah udah 1:30. Masih ada satu lagi? Cukup. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Mungkin sudah cukup, Umi, sudah 2 ya. 2. Baik, alhamdulillah terima kasih, Umi. Sama-sama, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan saya mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang tidak sempurna. Mudah-mudahan bisa mencari narasumber yang lebih baik lagi untuk melengkapi jawaban saya tadi, gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umi. Mbak Fira, silakan. Terima kasih, Umi. Terima kasih, sehat-sehat ya, Bu ya. Amin. Ya, Bu, ini ada request juga loh sama Ibu. Sebetulnya 1 bulan gimana kalau 2 kali? Oh ya. Request loh, Bu ya. Nanti kasihan ada satu ustazah kita yang tidak ngisi. Iya, saya udah ngasih tahu itu sih. Boleh tahu nggak bocoran narasumbernya siapa aja? Ibu, Bu Fira.